Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang campuran. Apakah kalian tahu campuran itu apa? Atau apa yang kalian pahami tentang pengertian campuran? Nah, sudahkah kamu tahu apa itu campuran? Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu perbedaan zat murni dan zat campuran. Zat murni adalah suatu zat yang hanya mengandung satu macam zat penyusun, yang artinya dengan cara-cara fisika, zat murni tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Bisa kita lihat contohnya, ada emas 24 karat, air surling, atau Aquades dan besi murni. Juga banyak contoh-contoh yang lainnya. Zat murni selalu memiliki sifat-sifat tertentu yang selalu sama. Nah, sedangkan zat campuran merupakan suatu zat yang mengandung dua macam atau lebih zat penyusun. Contohnya adalah pada air gula. Kenapa contohnya air gula? Karena zat campuran memiliki sifat yang berbeda bergantung pada komposisi komponen penyusunnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing zat penyusun campuran masih mempertahankan sifat-sifat asalnya. Seperti pada air dan gula bisa dibedakan rasanya. Ketika air lebih dominan dari gula, maka air tersebut tidak terasa terlalu manis. Tetapi ketika gulanya lebih dominan dari air, maka air tersebut akan terasa manis sekali. Campuran sendiri dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, atau senyawa dengan unsur. Beberapa contoh campuran adalah air laut, air sungai, yang kotor, air kopi, air teh, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Gambarnya bisa kita lihat bersama di depan layar. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pembagian pada campuran. Nah, berdasarkan sifatnya, campuran dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada campuran homogen dan yang kedua ada campuran heterogen. Apakah perbedaan homogen dan heterogen? Yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya atau serba sama. Bidang batas tersebut tidak dapat terlihat bahkan dengan bantuan mikroskop sekalipun. Salah satu contohnya pada air gula. Gula yang dilarutkan ke dalam air akan larut secara sempurna dan merata pada setiap bagian air, sehingga gula tidak terlihat lagi wujudnya. Yang kedua ada campuran heterogen. Sebelumnya, apakah kalian pernah membuat segelas kopi? Tentu saja pernah ya. Perhatikanlah sifat-sifat air kopi tersebut. Kopi yang dilarutkan ke dalam air semula larut, tetapi setelah didiamkan beberapa saat akan terbentuk endapan kopi di dalam gelas. Nah, campuran yang seperti inilah yang disebut campuran heterogen. Karena secara pengertiannya, campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya, seperti yang tadi kita contohkan dalam air kopi. Masih banyak contoh yang lainnya seperti campuran air dan tanah, campuran air dan minyak, campuran gula dan garam, campuran air dan kapur, dan juga yang lain sejenisnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemisahan campuran. Pemisahan campuran terbagi menjadi dua bagian, yaitu bisa berdasarkan sifat kimia zat, ataupun bisa pemisahan campuran dengan berdasarkan sifat fisika zat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, setiap zat dalam campuran masih mempertahankan sifat-sifat asalnya, termasuk sifat kimianya.
Berdasarkan hal tersebut, maka zat-zat yang menyusun suatu campuran dapat dipisahkan dengan memanfaatkan perbedaan sifat kimia masing-masing zat. Cara ini dapat dilakukan diantaranya dengan menambahkan suatu reaksi yang hanya bereaksi dengan salah satu komponen zat, tetapi tidak bereaksi dengan campuran atau komponen zat yang lainnya. Seperti terlihat pada gambar, contohnya adalah tawas. Tawas bisa memisahkan zat yang sukar mengendap yang ada dalam air, misalnya koloid. Tawas tersebut akan bereaksi secara kimia dengan koloid, membentuk zat baru yang dalam waktu relatif singkat akan terpisah dari air. Kemudian mengendap sehingga air akan tampak jernih. Pemisahan campuran yang kedua ada berdasarkan sifat fisika zat. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni diantaranya ada penyaringan atau filtrasi, penyulingan atau distilasi, kristalisasi, sublimasi, dan kromatografi. Mari kita simak pengertian masing-masing dari pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika zat. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran. Itu adalah pengertian dari filtrasi. Maksudnya, penyaring yang digunakan harus memiliki pori yang ukurannya lebih kecil dari ukuran partikel salah satu komponen penyusun campuran, tetapi lebih besar dari komponen yang lainnya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menyaring parutan kelapa agar diperoleh air santan. Yang kedua ada distilasi atau penyulingan, yang merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen zat penyusunnya. Dengan cara distilasi ini, komponen zat yang penyusun campuran memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Uap tersebut kemudian dilewatkan melalui suatu pendingin dan selanjutnya keluar dari pendingin dalam bentuk komponen yang cair yang disebut dengan destilat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pembuatan minyak atsiri dari daun cengkeh. Melalui proses distilasi inilah minyak atsiri yang terkandung dalam daun cengkeh dapat diambil, karena minyak atsiri bersifat volatil atau mudah menguap, sedangkan bagian lainnya bersifat non-volatil. Selanjutnya ada kristalisasi. Kristalisasi merupakan salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen-komponen lain penyusun campuran. Kristalisasi sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kristalisasi penguapan dan juga ada kristalisasi pendinginan. Kristalisasi penguapan dilakukan jika zat yang akan dipisahkan tahan terhadap panas dan titik bekunya lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Kristalisasi penguapan ini biasanya dilakukan oleh para petani garam. Yang kedua, kristalisasi pendinginan yang dilakukan dengan cara mendinginkan larutan. Pada saat suhu larutan turun, komponen zat yang memiliki titik beku lebih tinggi akan membengkak terlebih dahulu, sementara zat lain masih larut sehingga keduanya dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Teknik pemisahan campuran selanjutnya ada menyublim atau sublimasi, yang artinya proses perubahan zat dari padat ke gas atau dari wujud gas menjadi wujud padat tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu. Zat-zat yang memiliki sifat seperti ini diantaranya ada kapur barus yang biasa dipakai pengharum pakaian atau ruangan, kafein, zat yang terdapat dalam biji, kopi atau biji teh yang dapat membantu orang supaya tidak mengantuk, kristal ioid, dan padatan karbon dioksida yang biasa disebut sebagai es kering. Yang terakhir ada kromatografi.
Kromatografi adalah pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat tersebut bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Dengan cara ini, zat-zat terlarut akan disebarkan di sepanjang permukaan benda penyerap oleh pelarut yang bergerak di sepanjang permukaan tersebut. Bisa kita lihat pada gambar-gambar di atas, itu ada kertas kromatografi yang berfungsi memisahkan beberapa zat-zat yang bergerak bersama-sama. Nah, itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang sudah tadi dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.